Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Yuliati dengan NIM 231001004 dari kelas Informatika C. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas video ke-10 di mana yaitu coding Python keras perbandingan fungsi aktivasi. Nah, di mana di sini kita mengujinya menggunakan kode di Google Colab. Nah, di sini kita memiliki tabel logika N2 input, di mana di sini ada X1 dan X2, di mana untuk X1-nya itu ada 1100 dan X2-nya ada 1010 dan untuk Y-nya itu 1000. Oke, kita ke kode yang berikutnya. Di sini kita untuk kode ini kita mengimport library dan juga model linear. Nah, di sini kita mengimport 3 library, yaitu ada import keras, import numpy asnp, dan import matplotlib. Nah, di sini yang selanjutnya ada model, di mana di sini kita menggunakan model sequential dan juga di sini ada layer dance unit satunya, di mana ini kita mempunyai layar yang terdiri dari satu dance dengan satu neuron output, dan input underscore shape ini dia menerima dua input yaitu X1 dan X2. Nah, yang selanjutnya di sini ada model compile. Nah, di mana untuk model compile ini dia memiliki optimizer sama dengan SGD, yaitu menentukan cara bobot diperbarui. Nah, di sini juga ada loss sama dengan main, di mana loss main underscore error ini, squad error ini mengukur seberapa besar kesalahan pada prediksi modelnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada kelas loss history. Nah, di mana loss history ini yang ini dia untuk merekam nilai loss selama training. Dan untuk on train begin ini dia menyiapkan wadah kosong saat training dimulai. Dan on batch end ini dia untuk menyimpan nilai error saat training selesai. Nah, di sini ada set data di mana XS-nya ini ada 11 dan 10, 01 dan 00. Dan untuk YS-nya ini ada 1000. Nah, di mana untuk untuk set datanya ini kita menyiapkan data input dan output untuk melatih model. Nah, yaitu ada SS sebagai inputnya, yaitu berisi 4 kombinasi angka, yaitu ada 1 dan ada 0. Dan untuk YS-nya ini atau outputnya ini yaitu jawaban yang betul dari hasil input atau XS-nya ini. Nah, yang selanjutnya di sini ada tampilan arsitektur awal. Nah, di mana di yang tadi itu kita menggunakan model sequential, dan untuk layer atau type-nya itu dance, dan output shape-nya yaitu ada non atau 1, dan untuk parameternya yaitu ada 3. Nah, yang selanjutnya di sini ada training. Nah, di mana di sini kita training hingga epoch 500 ya. Terus untuk callbox historinya ini setiap saat selesai training, nilai error akan masuk ke history. Itu ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya di sini ada loss values history losses. Nah, dimana untuk kode ini dia kode ini itu dia menyiapkan Canva error untuk menampung hasil dari pengujian yang nanti akan kita lakukan setelah kode atau ke kode berikutnya setelah ini. Nah, di mana yaitu ada figure size-nya yaitu 640 dikali 480 with 0 access. Nah, yang selanjutnya di sini ada loss underscore values history losses. Nah, di mana di sini ada plot 1, yaitu kode ini dia mengambil catatan error yang sudah disimpan tadi, terus dia disiapkan di kanvas kosong untuk gambar grafiknya nanti.
dan dia menggambarkan kurva dari nilai error yang sudah dibuat dan menampilkan hasil kurva seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk gambarnya, sumbu horizontalnya itu jumlah bit yang diproses, terus kalau vertikalnya itu nilai errornya. Gambar ini menggunakan aktivasi linear di mana penurunannya itu lambat dan tidak terlalu halus ya teman-teman. Untuk gambar ini. Nah, di sini ada model 2. Jadi model 2 ini itu sama seperti model 1 yang di atas itu. Nah, namun di sini kita menggunakan model 2 agar model 1 dan model 2 itu tidak menyatu, agar mudah kita pahami seperti itu. Dan untuk di model 2 ini kita menggunakan fungsi aktivasi times. Nah, yang selanjutnya di sini ada training 2. Training 2 ini sama seperti training 1 yang ada pada atas yang sudah kita jelaskan tadi juga. Di sini ada history yang seperti di atas ya teman-teman. Di sini juga kita sampai epoch ke 500. Nah, yang selanjutnya di sini ada plot 2. Nah, di mana plot 2 ini dia menggambarkan grafik penurunan error model kedua atau sama seperti plot 1 yang di atas tadi. Nah, dari grafik terlihat error awalnya tinggi di sekitar 8.0, lalu turun sangat curam di awal training, kemudian melambat dan mulai stabil di sekitar 0.1, dan menjelang epoch 500 penurunannya jauh lebih cepat dan mulus dibanding model linear. Ini membuktikan bahwa fungsi aktivasi TEN membuat model lebih efektif dalam belajar mengenali pola logika N. Nah, di sini ada plot ketiga, di mana pada plot ketiga ini kita menggabungkan kedua grafik atau linear dan TEN tadi dalam satu tampilan untuk dibandingkan langsung. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar grafik dari outputnya ini. Nah, dari gambar grafik ini teman-teman bisa lihat bahwa jelas ya teman-teman, garis biru ini yaitu linear dan untuk garis oranye ini yaitu TENS. Nah, mulai dari error yang jauh tinggi sekitar 2.3, sedangkan garis orange-nya 10 mulai lebih rendah di sekitar 0.8. Keduanya sama-sama turun, namun 10 turun lebih cepat dan mencapai titik stabil lebih awal. Di akhir training, keduanya bertemu di nilai yang hampir sama, tapi 10 lebih efisien dalam prosesnya. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai tugas video ke-10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.